Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Lima hal menarik dalam pertandingan melawan Crystal Palace. Chelsea kembali meraih kemenangan saat bertemu ke kandang Crystal Palace beberapa waktu yang lalu. Berkat kemenangan ini, The Blues naik ke posisi 3 besar, menggeser Leicester City. Oliver Giroud, Christian Pulisic, dan Tammy Abraham masing-masing mencetak gol Chelsea dalam kemenangan tersebut. Sedangkan Palace hanya bisa membalas 2 kali melalui Wilfried Zaha dan Christian Benteke. Dalam pertandingan tersebut, ternyata ada beberapa info menarik seputar pertandingan yang mungkin terlewatkan. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Satu, guyonan tentang jersey baru Chelsea. Ashley Cole ternyata pada malam itu bertugas sebagai pundit bersama komentator lainnya, Jamie Redknapp, di Sky Sports. Saat Chelsea keluar dengan strip Nike biru muda untuk pertama kalinya, Jamie bertanya kepada Ashley Cole terkait jersey baru tersebut. Dengan spontan, mantan back The Blues mengomentari salah satu aspek penting yang menurutnya sangat bagus, yaitu terkait nomor yang ada di jersey tersebut. Jawaban Cole sendiri mengacu pada branding jaringan seluler 3 di bagian depan, yang merupakan angka yang sama dengan yang dipakai ketika dia bermain di Stamford Bridge dulu. Setelah hening sesaat, jawaban tersebut langsung menimbulkan gelak tawa untuk seluruh studio. 2. Perayaan gol Giroud yang canggung. Striker Prancis tersebut membuka skor untuk The Blues dengan memanfaatkan umpan silang dari Willian. Artinya, Giroud telah mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan sejak Liga Premier kembali bergulir. Hanya saja, pemain berusia 33 tahun itu tidak bisa merayakan banyak hal karena mantan back The Blues, Gary Cahill, mengalami cedera saat mereka menyerang. Pemain Prancis itu hanya bisa melihat dan merasa nyeri setelah merayakan dengan rekan satu timnya. Benar-benar canggung. 3. Willian semakin mencapai top perform. Pemain asal Brazil ini mungkin sedang diisukan akan segera pindah dari Stamford Bridge. Tetapi pemain nomor 10 itu memainkan sepak bola terbaik dalam karirnya saat ini. Assist untuk Giroud menandakan bahwa pemain berusia 31 tahun selalu terlibat dalam 1 gol untuk 5 pertandingan terakhir berturut-turut. Sebelumnya, dia juga mencetak assist di laga melawan Manchester City, West Ham, Watford, dan Leicester di Piala FA. Hal ini justru menempatkan Willian dalam performa terbaik sepanjang karirnya di Chelsea. Tentu Lampard harus mulai memikirkan lagi terkait masa depannya di klub. 4. Mencatatkan sejarah baru. The Blues menggandakan keunggulan mereka setelah 27 menit berselang melalui gol dari Christian Pulisic. Ini adalah gol ketiga pemain Amerika Serikat tersebut dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Premier. Gol ini memberi Lampard kenyamanan saat pemain turun minum. Keunggulan Chelsea 2-1 di babak pertama juga mencatatkan sejarah baru untuk tim London Barat yang lebih dari setengah abad tidak pernah mengalami hal ini lagi. Pertama kalinya sejak 1934, Chelsea bisa mencetak 2 atau lebih gol dalam 8 pertandingan papan atas berturut-turut di musim yang sama. 5. Kesengsaraan Kepa masih berlanjut. Kiper bernomor punggung 1 Chelsea ini telah kembali menjadi pilihan utama sejak sepak bola kembali digelar. Sementara tim mulai menikmati bentuk yang konsisten, Kepa masih membuat penggemar kecewa. Kesengsaraan Kepa masih berlanjut ketika tendangan Zaha yang menakjubkan berhasil membobol gawang Kepa setelah membentur bagian belakang gawang. Menurut BBC Sport, lebih dari 3.000 orang memberikan suara bahwa The Blues membutuhkan kiper baru. Dengan hanya 1 clean sheet dalam 5 pertandingan terakhirnya, penjaga gawang asal Spanyol ini nasibnya belumlah aman.
Alasan Frank Lampard lebih memilih Billy Gilmour daripada Jorginho setelah di bangku cadangan kan terus-menerus semenjak kompetisi dimulai kembali. Jorginho akhirnya mendapatkan menit bermain juga di laga melawan Crystal Palace. Kendati begitu, Jorginho hanya bermain selama 10 menit saja di pertandingan pekan ke-34 Liga Inggris tersebut. Ia dimainkan ketika laga hampir berakhir. Lebih mengejutkan lagi, Jorginho dicadangkan karena Lampard justru lebih percaya pemain muda Chelsea, Billy Gilmour, untuk menjadi starter. Keputusan Lampard dalam memilih Gilmour dan mencadangkan Jorginho pun membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebab ia mengambil keputusan tersebut di saat Chelsea menghadapi laga penting untuk memastikan tempat mereka di posisi 4 besar. Lampard pun menegaskan bahwa keputusan yang ia ambil adalah pilihan terbaiknya saat itu. Hal tersebut dikarenakan ia melihat Gilmour bermain baik ketika tampil melawan Liverpool dan Everton beberapa waktu yang lalu. Ketika latihan pun, Gilmour mampu memperlihatkan keinginannya bermain yang tinggi, yang pada akhirnya membuat Lampard berani memutuskan untuk memainkannya di laga penting Palace versus Chelsea. Beruntung, keputusan Lampard itu berbuah hasil positif karena The Blues menang 3-2 atas tim tuan rumah. Walaupun demikian, Lampard enggan mengatakan bahwa Jorginho sudah keluar dari rencana timnya untuk musim depan. Frank Lampard wujudkan keinginan Abramovich. Roman Abramovich awalnya bukanlah penggemar sepak bola, namun suatu ketika dia menonton sebuah pertandingan yang sangat memikatnya. Manchester United versus Real Madrid di Stadion Old Trafford, kala perempat final Liga Champions 2003. Sebuah pertandingan atraktif dengan total mencapai 7 gol. Tak lama setelah itu, pria asal Rusia tersebut mengakuisisi Chelsea senilai 140 juta pound sterling dan mengubahnya menjadi klub raksasa pemenang trofi. Kini, raksasa tersebut dinahkodai oleh Frank Lampard. Ia diminta tolong untuk membenahi tim London Barat dengan skuad mudanya, meskipun belumlah sempurna. Tetap saja, musim ini merupakan musim yang paling tidak konsisten. Namun anehnya, gaya sepak bola The Blues yang seperti ini yang membuat sang miliarder jatuh cinta. Stamford Bridge telah menyaksikan sepak bola yang mengalir bebas dan banyak gol di bawah Frank Lampard. Setiap pertandingan musim ini selalu membuat jantung berdebar. Tidak peduli berapapun skornya, tidak peduli risikonya. The Blues seolah hanya ingin meraih sebanyak mungkin gol tanpa mempedulikan pertahanan. Tercatat ada 12 pertandingan Chelsea yang memiliki lebih dari 4 gol. Pertandingan seperti itu memang sangat menyenangkan untuk dilihat, tapi bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk sebuah klub penantang gelar. Chelsea sendiri telah kebobolan 46 gol di Liga Premier musim ini. Sebagai pembanding, sang juara Liverpool hanya kebobolan sebanyak 25 kali saja. Karena liga belum berakhir, angka ini masih bisa bertambah. Semoga saja tidak melampaui rekor saat ini, yang mencapai 53 gol pada musim 2015-2016, di mana saat itu Chelsea finish di urutan ke-10. Pertahanan jelas menjadi masalah utama saat ini, mulai masalah kiper, bek tengah, bek sayap, sampai antisipasi bola mati. Karena berbagai alasan, kesalahan terus saja terjadi. Banyak masalah yang menghambat perkembangan Chelsea di bawah Lampard. Meski begitu, itulah yang membuat sepak bola menghibur. Dan saat itulah yang persis diinginkan oleh Abramovich. Opini ini disampaikan oleh jurnalis Football London, Adam Newson. Tammy Abraham minta naik gaji. Tammy Abraham kabarnya meminta kontrak baru dengan gaji sebesar 130.000 pound sterling per minggu. Ia ingin gajinya disamakan dengan rekan sesama produk akademi lainnya, Callum Hudson-Odoi. Striker berusia 22 tahun tersebut sejauh ini telah mencetak 15 gol untuk musim debutnya di Stamford Bridge. Ia memiliki sisa kontrak 2 tahun dengan gaji sebesar 50.000 pound sterling per minggu. Menurut The Times, Abraham masih menunggu jawaban Chelsea sebelum memutuskan masa depannya di bursa transfer musim panas. Jadwal jendela bursa musim panas 2020. Menurut laporan The Athletic, jendela bursa kemungkinan akan dimulai pada 27 Juli dan berakhir pada 5 Oktober. UEFA telah mengakomodasikan untuk menutup jendela tidak lebih dari 5 Oktober.
FA sudah melakukan diskusi dengan Liga Premier dan EFL mengenai tanggal untuk jendela musim panas ini. Sebelumnya, UEFA sudah mengumumkan batas waktu pendaftaran pemain untuk babak grup kompetisi UEFA 2020-2021, yakni pada 6 Oktober 2020. Alhasil, Komite Eksekutif UEFA meminta semua asosiasi anggota untuk mengadopsi tanggal akhir yang sudah ditetapkan. Sementara itu, Liga Premier telah mengungkapkan bahwa tidak ada pemain atau staf klub yang dites positif terkena virus corona dalam seminggu terakhir. Sebagai informasi, 1.973 pemain dan staf di Liga Inggris selalu mengikuti tes COVID-19 secara periodik selama pandemi. Dan pada tes putaran ke-12, semua hasilnya dinyatakan negatif. Chelsea pinjamkan Fikayo Tomori agar bisa dapatkan Declan Rice. Menurut laporan The Athletic, Fikayo Tomori diizinkan untuk meninggalkan Chelsea dengan status pinjaman agar The Blues dapat mengamankan penandatanganan Declan Rice dari West Ham. West Ham kabarnya meminta uang lebih dari 70 juta pound sterling untuk Rice. Oleh karena itu, Tomori mungkin akan dikirim keluar untuk sementara waktu sebagai bagian dalam kesepakatan untuk mendatangkan gelandang tersebut. Namun, seperti yang kita ketahui, Lampard tampaknya akan memasang Declan Rice sebagai bek tengah. Tomori sudah bermain 14 pertandingan di bawah Frank Lampard pada paruh pertama musim ini. Ia bahkan sudah melakukan debutnya di timnas Inggris melawan Kosovo pada November silam. Namun bek serbaguna tersebut baru tampil 3 kali di tahun 2020. Ia tampil terakhir kali ketika Chelsea meraih hasil imbang 2-2 dengan Bournemouth, sementara cedera hamstring juga menghambat kemajuannya. Chelsea buka pembicaraan dengan agen Kai Havertz untuk menawarkan kontrak 5 tahun. Menurut laporan Daily Star, Chelsea kabarnya akan segera menyodorkan kontrak kepada bintang Bayer Leverkusen tersebut. Pakar transfer Italia, Nicolo Schira, menyebutkan bahwa The Blues sudah berada dalam pembicaraan dengan agen dan akan menawarinya kontrak senilai 7,2 juta pound sterling per tahun dengan durasi 5 musim. Marina Granovskaya dikatakan sebagai ujung tombak negosiasi, di mana Chelsea rencananya akan menjual beberapa pemain untuk membiayai langkah tersebut. Di sisi lain, Bayer Leverkusen bertekad untuk mendapatkan tawaran terbaik untuk Kai Havertz dengan bayaran sekitar 90,3 juta pound sterling untuk gelandang itu. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I'll see you in the next video. Stay safe everyone!